tanya-tanya nih tentang literasi kepada Bu Meli, ahlinya dari ahli gitu. Biasa aja. Biasa aja. Bu Meli, saya ingin tanya, menurut Bu Meli literasi itu apa? Literasi itu semacam kebiasaan tentang membaca, menggali informasi dari suatu bacaan yang kita konsumsi sehari-hari, bukan konsumsi sih ya, seperti yang kita dapat sehari-hari seperti itu. Itu sih menurut pemahaman saya. Bagaimana menurut Bu Aisyah sendiri yang guru bahasa Indonesia? Menurut saya literasi itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ketika membaca buku, di mana buku tersebut mereka baca dan mereka kaji untuk mengetahui isi dari yang mereka baca itu apa. Intinya informasi. Ya, informasi yang didapatkan dari suatu buku. Gitu. Di sekolah SMK Muhammadiyah ini kan ada kegiatan literasi di Bu Meli, tepatnya pada hari Selasa. Nah, itu kegiatannya seperti apa itu, Bu? Kalau kegiatan literasi di SMK Muhammadiyah Larangan itu pertama pembiasaan membaca. Jadi setelah era modernisasi ya, intinya era digitalisasi lah, sejak zaman milenial 2000 itu kan gadget segala macam itu kan mulai berkembang, informasi dari internet segala macam itu lebih mudah didapatkan. Jadi seolah-olah buku bacaan teks berwujud seperti itu kurang peminat seperti itu. Jadi kegiatan literasi ini salah satunya untuk mengembalikan lagi minat baca, terutama buku bacaan. Bisa buku bacaan berupa cerita. Atau mungkin buku bacaan berupa informasi lain, aktualisasi, berita, koran, majalah, kemudian ensiklopedia juga bisa, terserah. Yang penting si anak itu dan warga sekolah yang lain pun membiasakan kembali ke budaya membaca. Itu salah satunya. Yang kedua, untuk meminimalisasi gadget, kecanduan gadget. Itu seperti itu. Pastinya buku ini literasi yang diterapkan pada anak juga sangat penting untuk anak tersebut ya. Di mana kosakata mereka menambah, atau informasi yang didapatkan juga berkembang, tidak hanya dari pengetahuan pembelajaran setiap harinya. Nah, iya betul sekali. Ngomong-ngomong masalah kosakata juga supaya si anak itu lebih bisa lagi ketika mereka action di depan kelas, ketika mereka presentasi, mereka tidak kekurangan kosakata yang ingin mereka ucapkan. Terkadang kan ada kalanya kita gegap ketika berbicara di depan kelas, atau grogi bisa, atau mungkin karena memang kosakata yang kita miliki itu kurang. Seperti itu. Dari kegiatan literasi tadi, ada nggak sih Bu dari SMK Muhammadiyah ini memberikan apresiasi kepada siswanya, misalkan apakah dari per kelas atau per individu anak? Yang jelas ada. Kalau untuk yang bulanan itu biasanya kelas teraktif. Kelas teraktif itu dilihat dari jumlah buku yang dikumpulkan, yang berhasil dikumpulkan oleh masing-masing kelas. Kemudian dilihat dari beberapa pertemuan atau beberapa minggu itu resum bacaan yang mereka baca ketika hari Selasa. Kebetulan kan literasinya setiap hari Selasa ya Bu Aisyah ya. Nah dari situ kemudian kita akumulasikan. Nah setiap bulannya kita beri mereka semacam kayak piagam keaktifan seperti itu. Nanti sertifikat. Iya sertifikat. Untuk kegiatan selanjutnya ada nggak sih bayangan literasi kedepannya mau dijadikan seperti apa? Mungkin kan kalau misalkan literasi dilakukan setiap per semester hanya untuk merangkum ataupun meresum, anak-anak pasti otomatis merasa bosan. Iya. Jadi ada nggak kegiatan tim literasi SMK Muhammadiyah Larangan ini kedepannya mau ada kegiatan apa lagi nih Bu Meli? Oke. Seperti yang tadi saya katakan bahwa tujuan awalnya itu pembiasaan. Nah tapi kan tidak harus selalu dengan membaca. Dan nanti untuk next step-nya kami dari tim literasi itu berencana untuk membuat semacam antologi, boleh mulai puisi atau mungkin nanti cerpen. Jadi kan kalau si anak sudah mulai terbiasa membaca, wawasan mereka itu bertambah, kemudian muncullah bayangan-bayangan, saya mau bikin ini, saya mau bikin ini. Nah ketika mereka mau membuat suatu karya, itu nanti kita tampung dan nanti endingnya bisa kita jadikan buku, bisa kita bukukan seperti itu. Jadi nanti ada pembuatan antologi berdasarkan hasil karya siswa-siswa SMK Muhammadiyah Larangan.
Jadi dari literasi tidak hanya Mm-mm. kosakata yang didapatkan, Mm-mm. tapi ada karya dari siswa. Iya. Itu juga untuk meningkatkan kemajuan SMK Muhammadiyah Larangan ini. Juga untuk memotivasi Betul siswa. sekali. Nih, mau tanya juga nih Bu mengenai buku itu kan pastinya anak-anak susah ataupun malas sekali membaca. Iya. Ada nggak trik dari Bu Meli ini agar anak itu suka membaca itu seperti apa? Semua pembiasaan itu berawal dari keterpaksaan. Iya. Jadi, semua pembiasaan itu berawal dari keterpaksaan. Kalau kata orang tua saya itu hal-hal baik itu perlu dipaksa. Iya. Kalau hal-hal negatif itu nggak perlu dipaksa. Sudah Kalau sudah terlaksana sendiri. Berjalan sendiri. Iya. Nah, karena ini kegiatan yang baik sekali, jadi mungkin di awal kesannya kita memaksa, ya. Tapi setelah berjalannya waktu, setelah mereka baca satu bab dari buku yang mereka pegang masing-masing, di situ saya yakin ada rasa penasaran untuk melihat bab selanjutnya, kelanjutannya itu seperti apa. Di situ poinnya. Jadi dari situ pembiasaan itu akan muncul sendiri dengan sendirinya. Seperti itu, Bu Asya. Mungkin bisa ditambah kalau misalkan anak tersebut suka anime atau iya, suka yang romantis atau suka yang misteri, mungkin bisa dikaitkan dengan buku yang mereka baca juga gitu ya. Bisa sekali. Iya. Karena pada kenyataan yang di lapangan memang literasi ataupun minat baca anak-anak Indonesia itu memang rendah, Bu. Iya. Dimana ya penelitian yang pernah saya baca juga itu urutan, kalau nggak salah urutan ke-69 dari 72 negara, itu kan sangat perlu ditingkatkan lagi minat baca siswa. Karena apa? Ketika informasi ataupun bacaan yang kita dapatkan itu kan berguna banget untuk siswa ke depannya. Oke, ini selanjut pertanyaannya Bu Meli. Iya. Oke. Bu Meli kan ini suka menulis, suka juga membaca. Saya ingin tanya kepada Bu Meli, Ya. kiat-kiat untuk menulis dengan jangka panjang itu agar tidak merasa bosan itu seperti apa? Merasuk ke dalam tokoh yang kita bikin. Oke. Iya, maksudnya di sini itu ketika kita membuat satu cerita, anggaplah kita tokoh utamanya. Jadi secara tidak langsung kita kayak menghayal bahwa kita itu menjadi seperti itu, sehingga ide-ide atau apa ya untuk langkah selanjutnya, mungkin ke bab selanjutnya itu nggak akan buntu. Karena apa? Kita seolah-olah hadir dalam cerita tersebut. Misal saya ambil satu contoh ketika saya menulis tentang seorang ibu rumah tangga. Nah, di situ saya menjadikan diri saya itu sebagai tokoh itu, ibu rumah tangga itu, dimana segala macam kesibukan, segala macam problematika ibu rumah tangga itu seperti apa, saya coba masuk. Ketika saya menulis novel tentang, mohon maaf, gadis pemberani gitu ya, itu saya mencoba merasuk ke dalam tokoh tersebut. Jadi tidak putus imajinasinya. Masalahnya kalau penulis itu imajinasi penting sekali. Tanpa imajinasi pasti plot hole, kita akan ibaratnya itu tidak bisa melanjutkan lagi karena kita alurnya itu putus. Untuk tempat ataupun suasana itu apakah mempengaruhi dalam menulis Bu Meli? Sangat mempengaruhi. Kenapa ya? Satu, karena menulis itu kan butuh ketenangan, dimana ketenangan itu bisa meningkatkan konsentrasi kita. Oleh karena itu biasanya saya kalau menulis itu saya menjauh dari teman-teman yang lain atau mungkin pada malam hari ketika suasana hening. Tapi ada kalanya juga saya menulis sambil mendengarkan musik. Biasanya itu musik mempengaruhi mood juga. Nah, jadi ketika saya mendengarkan lagu sedih misal, pas kebetulan yang saya ketik itu adegannya itu adegan yang sedih, melodramatis dan kawan-kawan lah, itu nanti akan maksimal feel-nya. Beda lagi ketika saya menulis tentang misalkan action seperti itu, saya memilih menulis dengan mendengarkan lagu-lagu yang upbeat seperti itu, yang beatnya itu kencang. Jadi moodnya itu bisa dibangkitkan dari hal-hal seperti itu. Lah, karya apa saja yang sudah Bu Meli buat itu? Apakah karya tersebut juga dalam bentuk tulisan atau misalkan memang diupload di sosial media atau bagaimana? Coba dijelaskan dulu. Oke, kalau sosial media mohon maaf saya itu
tidak terlalu suka dengan sosial media. Saya hanya punya sosial media itu satu, platform chatting lah. Kalau untuk karya, saya ada novel. Kebetulan saya sudah buat 6 novel loh, Enam luar biasa sekali nih. Guru SMK Muhammadiyah Larangan sudah membuat 6 novel. Judulnya apa saja Bu Meli? harus ya. Harus, ini harus. Aduh. Ini promosi SMK juga Bu Meli. Iya. Untuk yang pertama itu karya pertama saya, dan mohon maaf kalau misalnya ada yang menemukan karya saya itu tulisannya masih acak dulu. Ya, saya masih belajar sekali waktu itu. Judulnya itu Bagaimana Denganku. Bagaimana denganku? Iya. Tahun berapa itu Bu Meli? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu berarti 2020-an, 2021, betul. Lalu yang kedua itu Mirai, tulisannya Mira G, bacanya Mirai. Terus yang ketiga itu saya ikut event, ya, event berbagi cinta. Waktu itu di platform yang saya ikuti, judulnya juga, Iya. Pasti harus disebutkan di Bu Meli. iya. Ternyata aku seorang pelakor. Oh, ternyata aku seorang pelakor. Iya, Kisah nyata. bukan, itu terinspirasi dari sinetron itu Ikan Terbang. Ikan terbang. Iya. Oh iya. Tahu lah, iya. Sensor teman-teman, sensor di bawah sini. Terus judul yang keempat. Oh ya, judul yang keempat itu bentar. Lupa ya, agak lama soalnya. Si Gadis Buruk Rupa. Si Gadis Buruk Rupa. Yang kelima. Kemudian yang kelima, Cinta Lelaki Biasa. Cinta lelaki biasa. Dan yang terakhir. Masih ongoing. Oke, masih They on. Call Me Macbeth. Dari 6 judul tersebut, judul mana yang menurut Bu Meli itu paling susah dan paling menguras imajinasi? Yang bergenre action. Judulnya apa tadi? Judulnya Si Gadis Buruk Rupa sama They Call Me Macbeth. Sebetulnya ada satu lagi Mirai, cuman Mirai itu kecampur sama romantis. Itu kenapa menurut Bu Meli itu susah gitu? Karena apa? Karena bukan dari kehidupan asli saya. Oke. Iya, jadi saya harus meraba-raba kehidupan seputar kekerasan, tindakan kriminal, kepolisian dan kawan-kawan itu perlu observasi yang lebih. Itu susahnya. Dan saya pernah juga ketika menulis Si Gadis Buruk Rupa semalaman nggak tidur karena saya observasi mengenai hal-hal tentang kearsitekturan. Oke, jadi ya sampai sejauh itu. ketika orang menulis itu kita juga harus merasakan ataupun pernah mengalami gitu ya agar bisa masuk ke tulisan tersebut. Bukan mengalami sih, seenggaknya kita punya pandangan, kita punya pengetahuan tentang apa yang kita tulis. Jadi kita nggak asal nulis. Ibaratnya itu nggak caplok atau istilahnya itu cacat logika. Iya. Jadi cerita dari awal ke episode 2, 3 dan seterusnya itu Nyambung. Jadi sinkron teman-teman. Takutnya kalau misalkan kita hanya sekedar menulis saja, imajinasinya hanya sepemikiran itu aja, takutnya ketika episode selanjutnya bingung ya Bu Meli ya? Bingung. Terus pembaca sekarang itu pintar-pintar. Kadang Kenapa? kesalahan kecil yang kita buat, yang nggak sengaja kita buat, itu menjadikan karya kita itu turun nilainya. Misal saya di episode berapa bilang karakter utama umurnya 20, tapi ternyata setelah beberapa puluh episode saya bilang umurnya 18, padahal tidak ada istilah flashback. Itu kan berarti saya lupa. Ya, Iya, seperti itu. Bukan alur mundur Bukan ya? alur mundur, tapi memang alur maju, tapi saya salah menuliskan tanggal, ketik atau umur, apa. typo dan kawan-kawan seperti itu. Itu harus sinkron karena kalau enggak pembaca itu lebih jeli daripada penulis. Dari karya-karya Bu Meli itu cara untuk mengiklankan atau agar banyak orang yang meng-like atau gimana itu? Saya ikut suatu komunitas di salah satu grup chat lah, nggak usah disebut ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Saya ikut salah satu komunitas. Di komunitas itu kita sama-sama mempromokan karya teman-teman autor, sesama autor. Kebetulan saya selalu promo lewat media sosial yang saya gunakan dengan rajin. Nah, saya diberi kesempatan untuk ikut, dan kebetulan karya saya sewaktu ketika itu
di semua media sosial itu ada yang tertarik, ada yang penasaran, kemudian mereka tertarik untuk masuk ke platform. Oh iya, mohon maaf, ini novel saya semuanya online. Online, oke. Iya, online. Iya, novel saya semuanya online di salah satu platform. Istilahnya itu kalau di dunia kepenulisan kita itu platform biru. Tidak usah disebut, artinya platform biru seperti itu. Berarti novelnya Bu Meli ini belum berbentuk fisik atau seperti buku, masih dalam Masih online. Ada nggak karya yang sudah dibukukan Bu Meli? ada, tapi bentuknya itu antologi, kumpulan-kumpulan cerpen. Oke. Iya, ada 3 yang sudah saya buat, tapi semuanya itu kumpulan-kumpulan cerpen, jadi bukan novel. Novelnya itu masih online. Jadi memang pada dasarnya di era-era 4.0 sekarang sudah berkembang sangat pesat. Jadi ketika sebuah karya itu kita tampung ke buku atau apa, balik lagi tadi minat bacanya masih harus kita tingkatkan lagi. Jadi mereka anak-anak baca itu suka lewat gadget loh Bu Meli. Iya, sering banget. Jadi gimana nih tipsnya Bu Meli agar anak-anak SMK Muhammadiyah ini ketika nanti antologinya sudah jadi bisa di-upload atau misalkan dipromo juga di tempat online kayak gitu agar dibaca oleh orang lain, itu tipsnya seperti apa Bu Meli? Bisa sih, kalau misalnya nanti antologinya sudah jadi, kita bisa promokan mungkin lewat media sosial, media surat kabar juga kita bisa, atau mungkin nanti juga kita gabung ke grup-grup kepenulisan, nanti di situ kita sama-sama promokan seperti itu. Jadi istilahnya supaya nggak mandek. Jadi dari hasil-hasil karya anak-anak juga bisa bangga, merasa bangga. Tidak hanya sekolah mendapatkan ilmu, tapi juga mereka menghasilkan karya. Iya, betul sekali. Oke Bu Meli, terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Kita bincang-bincang tentang literasi di SMK Muhammadiyah Larangan. Semoga kita bertemu di lain tema. Terima kasih juga buat podcast Muhala dari SMK Muhammadiyah Larangan. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat untuk yang melihat dan mendengarkan, dan khususnya adanya podcast ini untuk memberikan informasi lebih lanjut ataupun keadaan yang ada di sekolah SMK Muhammadiyah Larangan untuk meningkatkan kualitas juga dari SMK Muhammadiyah Larangan. Demikian dari saya dan narasumber saya Bu Meli selaku guru bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah Larangan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.